Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran informatika. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang cara membuat konten Instagram dalam Microsoft PowerPoint. Seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Hai. Langkah pertama untuk membuat konten Instagram adalah kita tentukan terlebih dahulu ukuran slide-nya ya. Jadi sesuaikan ukuran slide dengan konten yang akan kita buat. Caranya klik menu desain. Nah, di pojok kanan atas di sini ada slide size ya. Pilih slide size. Nah, di sini ada standar ukuran 4 ke 3 cm, ada widescreen 16 ke 9 cm. Nah, untuk menentukan konten Instagram, kita pilih custom slide size. Nah, untuk ukurannya biasanya kita gunakan saja 50 ke 50. Oke ya. Nah, setelah itu pilih yang maximize. Nah, ukuran sudah kita buat. Kemudian layoutnya ini kita coba hilangkan ya. Caranya blok terlebih dahulu, kemudian klik delete atau backspace ya. Selanjutnya kita beri teks ya. Pertama kita buat terlebih dahulu judul konten yang akan kita buat. Misalkan di sini nama Instagram. Kemudian shift pembatas ya di sini di bawah backspace. Misalkan judulnya alasan mengapa Ramadan begitu spesial. Nah, untuk judul ini kita buat teksnya itu blok dulu ya. Ini untuk judul Roboto ya. Nah, kemudian ini kita bold. Nah, untuk kontennya ini kita buat kotak lagi. Nah, misalkan alasan mengapa Ramadan begitu spesial. Nah, untuk kontennya itu sendiri kita buat bentuk teksnya itu Oswald ya. Oswald. Kemudian untuk memperbesar ini kita bisa menggunakan increase font size untuk memperbesar ya. Kalau terlalu besar bisa kita perkecil. Nah, kemudian flow kita buang ya. Nah, materi yang pertama ini untuk desain kita coba buat teks ini menjadi
gradasi warna ya. Jadi antara misalkan warna merah dengan warna biru. Caranya, blok dulu teksnya, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada namanya format text effect. Kemudian kita pilih. Nah, di sini text fill dan outline. Pilih text fill. Nah, kemudian gradient fill. Nah, di sini ada yang namanya gradient stop. Untuk gradient stopnya yang kita perlukan ini hanya 2 ya. Jadi untuk menghapusnya caranya klik terlebih dahulu, misalkan gradient stopnya hapus. Kemudian ini hapus ya. Sehingga di sini ada 2. Nah, untuk gradient stop ini bisa kita atur ya. Nah, seperti ini. Untuk warna itu sendiri, nah, caranya misalkan gradient stop yang pertama kita beri warna misalkan merah. Gradient stop yang kedua misalkan klik dulu ya. Kita beri warna biru. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan kita ingin mengubah bentuknya, kalau seperti ini kan merah di atas, biru di bawah. Kalau kita ingin menggunakan bentuk yang lain, bisa menggunakan direction. Jadi bisa dari samping, diagonal ya, atau dari kiri, dari bawah ya. Nah, kita coba gunakan yang linear left. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk slide yang pertama. Kemudian kita coba spasinya, ini kan jaraknya terlalu renggang. Kita coba lebih rapat lagi. Caranya kita blok dulu tulisannya. Kemudian pilih di sini namanya line spacing. Pilih line spacing option ya. Jadi ini ada 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Nah, supaya lebih rapat lagi, jarak spasinya ini kan ada jeda. Kita pilih line spacing option. Kemudian, nah, di sini line spacing single diganti menjadi exactly ya. Oh, maaf. Menjadi multiple. Nah, di sini kan 3. Kita coba kurangi, misalkan 0,8. Oke. Nah, jadi lebih rapat ya. Nah, ini untuk slide yang pertama. Kemudian kita beri halaman ya. Di pojok kanan, sebelah di bawah. Ini misalkan halaman 1. Kemudian kita lanjut menuju slide yang kedua ya. Ini tinggal kita copy saja slide yang pertama. Nah, cara mengcopy slide ini bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Bisa kita klik kanan, kemudian pilih duplikat. Nah, atau misalkan kita Ctrl C, kemudian Ctrl V ya. Atau misalkan copy kemudian paste, atau juga bisa kita gunakan pakai CTRL kemudian D ya, Ctrl D, atau duplikat ya.
itu bebas, bisa kalian pilih yang mana saja ya. Mau pakai Ctrl C terus Ctrl V atau Ctrl D, atau pakai misalkan perintah seperti ini, itu bebas ya. Kita copy saja. Kemudian ini kita hapus ya. Nah, di slide yang kedua kita akan coba menggunakan background ya, cara mengubah background. Kalau biasanya kita suka membuat PowerPoint dengan background yang sudah ada, ini kita coba membuat background sendiri atau menggunakan gambar yang sudah ada ya. Nah, caranya klik kanan, kemudian pilih format background ya. Nah, di sini sudah ada. Kemudian di menu File ini pilih ya Picture or Texture Fill. Nah, kemudian pilih menu File. Nah, pilih ya. Misalkan gambar yang ini. Set. Nah, seperti ini ya. Cara menggunakan, cara memasukkan gambar menjadi background di dalam PowerPoint. Diklik kanan, format background, kemudian di menu File di sini pilih File, pilih Picture or Texture Fill. Kemudian pilih File, cari gambar yang akan kita jadikan background ya. Selanjutnya kita coba masukkan isi teksnya ya. Seperti tadi menggunakan text box. Nah, untuk tulisannya bisa kita copy paste saja. Kemudian kita perbesar ya. Ini bisa kita buat rata tengah. Seperti ini ya. Kemudian ini halaman 2. Nah, seperti itu ya. Untuk slide yang ketiga, ini kita copy dari slide yang pertama ya. Klik kanan, kemudian duplikat. Ini geser ke bawah. Nah, kemudian ini tulisannya kita hapus. Nah, kita coba masukkan gambar ya. Caranya klik insert, picture, kemudian kita coba pilih gambar yang ini. Nah, ini kita coba perbesar ya. Di sini kita akan coba membuat gradasi warna ya. Gradasi warna antara gambar dengan shapes ya. Shape warna putih. Nah, caranya ini kita buat misalkan insert, pilih shapes, pilih yang rectangle ya. Nah, kita buat dulu di sebelah sini rectangle-nya. Nah, ini kan warnanya masih biru. Kita hapus dulu outline-nya. Outline itu adalah garis yang di luar. Jadi garis yang di luar kita hapus dulu. Caranya klik Save Outline, pilih No Outline ya.
Kemudian, nah, klik kanan, format shape ya. Nah, kemudian pilih gradient fill. Nah, tadi kan sebelumnya warnanya merah dan biru. Nah, warna yang kita butuhkan ini adalah putih. Nah, contoh, misalkan ini kita ganti saja menjadi warna putih. Yang ini juga sama putih ya. Nah, setelah itu kita tambahkan gradiennya ini menjadi 3 ya. Hanya klik ini. Nah, jadi 3. Setelah itu pilih gradient stop ini yang ketiga ya. Gradient stop yang ketiga. Kemudian transparansinya ini kita fullkan. Nah, di 100%. Di sini kan terlihat transparansinya itu diagonal. Supaya transparansinya itu ada di atas, ini kita rubah direction-nya menjadi linear up ya. Ini yang terakhir, yang kedua. Klik, nah seperti ini ya. Ini bisa kita tambahkan, misalkan ke atas. Nah, selanjutnya kita tambahkan isi dari konten tersebut dengan menggunakan text box ya. Di sini misalkan. Nah, teksnya tinggal copy paste saja dari misalkan, nah seperti ini ya. Ini tinggal diperbesar atau kecil ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian halamannya ini halaman yang ketiga. Nah, ini selesai slide yang ketiga ya. Kita lanjutkan slide berikutnya yang keempat. Ini bisa kita duplikat. Nah, kemudian delete. Ini delete ya. Untuk slide yang keempat, ini halaman yang keempat, kita akan gunakan gambar yang ini ya. Nah, gambar api. Di slide yang keempat ini, kita akan coba menggunakan background warna dari api ini. Belakangnya kan hitam gelap. Nah, supaya hitam ini sama dengan warna background yang di belakang, ini kan putih. Nah, untuk mengcopy warna tersebut, nah caranya klik kanan, format background, ya. Nah, pilih color. Di sini ada yang namanya menu eyedropper, ya. Nah, pilih eyedropper. Kemudian, nah, arahkan kursor ke warna hitam ini. Nah, ini kan putih warnanya ya. Ketika diarahkan menjadi hitam, tinggal klik. Nah, maka background akan jadi hitam. Tinggal kita sesuaikan teksnya ya. Ini jadi putih misalkan. Nah, halamannya juga misalkan jadi putih. Nah, halaman yang kelima ya. Tinggal kita beri text box misalkan di sini ya.
atau misalkan bisa di copy dari sini. Untuk mengcopy ini bisa menggunakan cara ini juga ya. Tekan misalkan ini mouse-nya seperti ini, kemudian tekan CTRL ya, tinggal tarik. Nah, ini juga sama cara mengcopy dengan menggunakan CTRL ya. Contoh misalkan klik kursor di sini, kemudian tekan CTRL, tarik ya. Ini cara mengcopy sampai ada garis putus-putus yang merah. Nah, ini pas di tengah. Untuk kontennya itu sendiri tinggal kita copy ya. Tinggal kita masukkan teks isi konten atau teksnya ya. Copy. Nah, ini tinggal kita perbesar. Nah, seperti ini ya. Ini halamannya yang keempat ya. Kita lanjutkan slide yang kelima. Nah, ini kita copy saja dari sini. Klik kanan, duplikat. Nah, ini teksnya kita hapus. Halaman yang kelima. Nah, kita gunakan gambar ini ya. Nah, yang rantai ini. Ini kita simpan, kita perbesar dulu. Kemudian nah, ini pas di ini sesuaikan ya. Kemudian isi menggunakan teks. Nah, isi teksnya tinggal kita paste saja. Kemudian kita perbesar ya. Nah, untuk rata tengah ini bisa kita gunakan CTRL plus E ya, Ctrl E. Nah, seperti ini slide yang kelima. Kemudian yang terakhir ya, slide yang keenam. Ini kita duplikat saja. Kemudian hapus. Nah, di slide yang terakhir ini kita akan coba menggunakan menu shape ya. Kemudian kita gabungkan dengan intersect. Nah, caranya kita pilih menu shape. Kemudian pilih parallelogram ya. Ini. Nah, parallelogram kita buat dulu ya seperti ini. Kemudian tekan CTRL ya. Seperti ini agak berkecil. Seperti ini ya. Kita sesuaikan dulu. Ini yang garis kuning ini bisa kita atur ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi ya yang ketiga misalkan. Kita perkecil.
jaraknya kita rapatkan. Ini ya. Nah, seperti ini. Setelah kita buat auto shape seperti ini ya, kita blok, kemudian gabungkan dengan menggunakan menu format. Di sini ada menu merge shape ya, kemudian union. Nah, setelah itu kita masukkan insert picture, kita pilih gambar ya, gambarnya yang ini ya, insert. Nah, kita sesuaikan nih, nanti gambar ini akan kita masukkan ke dalam auto shapes ya. Nah, caranya kita blok semuanya. Nah, pilih menu format, merge shape lagi. Nah, di sini ada intersect ya. Nah, seperti ini ya. Jadi memasukkan gambar ke dalam. Kemudian kita coba tambahkan lagi auto shapes ya. Misalkan ini. Set. Seperti ini. Gradient fill-nya ya, gradient fill-nya warna merah sama biru ya. Kemudian klik kanan, send to back. Tinggal duplikat saja, perkecil. Kanan, send to back. Nah, ini disesuaikan saja ya. Kemudian untuk backgroundnya kita coba gunakan auto shape kembali ya. Sini. Picture or texture fill, file, pilih ini ya, set. Nah, kemudian transparansinya kita buat misalkan di sini 60-70% ya. Nah, setelah itu kita tambahkan teks di sini. Ini tinggal kita paste saja. Teksnya ya. Kemudian diperbesar. Nah, seperti ini. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini saja ya. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Demikian yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.